Bunda, assalamualaikum. Beli 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bunda dan teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, salam semangat selalu untuk kita semuanya. Teman-teman kelas apa ini? Metode bahasa ya, benar? Benar, Bun. Oke, metode pengembangan bahasa kelas 2B. Baik, selamat bertemu kembali di pagi hari ini jam ketiga ya. Bagaimana, sehat-sehat semuanya atau ada yang barusan mengikuti mata kuliah saya juga? Semoga alhamdulillah sehat, Bunda. Baik. Udah mulai agak gerah-gerah sedikit ya. Agak siang. Nah, baik, kita masuk ke materi terakhir Bunda dan teman-teman di mata kuliah metode pengembangan bahasa ini, yaitu masuk ke intinya malah ya, metode pengembangan bahasa pada anak usia dini begitu. Baik, sebentar saya siapkan materinya karena ada 2 versi materi, nanti bisa saling melengkapi ya. Ini saya sudah buatkan materi yang baru. Saya share screen-kan dulu. Berikutnya di materi metode pengembangan bahasa yang saya akan mengulas saja karena secara praktik baik pasti saya yakin Bunda dan teman-teman sudah sering dan bahkan selalu melakukannya di sekolah begitu ya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan materi ini, nanti mungkin cerita apa yang pernah metode ini, bagaimana yang pernah Bunda lakukan, seperti apa. Nah ya, kita lebih banyak sharing tentang itu, apalagi di pertemuan terakhir saya akan obrol atau saya akan cek ya keaktifan teman-teman untuk terakhir kali untuk saya masukkan di jurnal keaktifannya. Baik, kita masuk di metode pengembangan bahasa ya. Untuk yang pertama, bagaimana pengenalan dan pentingnya pengembangan bahasa pada anak usia dini ya. Mereview kembali bagaimana pentingnya bahasa pada anak usia dini sehingga nanti anak-anak bisa beradaptasi, bisa melalui interaksi dan komunikasi baik dengan teman sebaya maupun dengan lingkungan masyarakat secara lebih luas begitu. Nah, kemudian bagaimana dibutuhkan metode yang tepat yang nanti dapat membantu anak-anak dalam menstimulasi perkembangan bahasa sehingga mereka bisa menguasai keterampilan bahasa secara optimal ya. Nah, sehingga materi ini nanti memberikan pemahaman mengenai bagaimana metode-metode pengembangan bahasa yang efektif pada anak usia dini seperti itu. Yang pertama yang akan kita ulas adalah metode bercerita. Siapa yang tidak pernah atau belum pernah melakukan metode bercerita? Saya yakin semuanya pernah, betul tidak? Atau betul atau tidak? Ya, semua pernah ya. Dan ya, saya juga tidak perlu teman-teman jelaskan metode bercerita begitu ya. Semuanya banyak sekali keunggulan, kelebihan ya. Metode bercerita, menyampaikan cerita pada anak-anak begitu, kemudian cerita seperti apa yang disampaikan, alat peraga atau alat bantu apa yang dibutuhkan ya, yang bisa yang bisa menjadi pendamping ya pada saat kita membawakan cerita begitu. Nah, maka itu kalau di Sunda itu monggo begitu ya. Maka saya ingin mendengar dari teman-teman ya mengenai pengalamannya mengimplementasikan, mempraktekkan metode cerita yang sudah pernah dilakukan ya, yang paling berkesan boleh ya pilih begitu, apalagi mungkin kalau keseharian teman-teman ada pembiasaan metode cerita atau ada mungkin yang pernah ikut lomba bercerita mendongeng sehingga ceritanya sangat asyik, sangat bagus begitu, atau mungkin media yang membantu dalam metode bercerita sehingga anak-anak merasa sangat senang, boleh dibagikan di sini. Yuk, silakan kita masuk di metode bercerita terlebih dahulu. Silakan, ada yang punya pengalaman? Kalau keseharian saya yakin punya semua dari 30 teman-teman ini ya. Silakan Bunda V. Ya, Ibu mau nanya izin kan gitu. Ya, silakan. Kalau berbagi cerita aja Bu, kebetulan semester kemarin kan kami ikut mata kuliah yang diampu oleh Bu Ratna. Alhamdulillah kami diberi tugas untuk bikin buku cerita Bu. Nah, kebetulan buku ceritanya itu memang kami ceritakan di kelas. Pada saat itu saya mengambil cerita tentang burung hantu Ibu. Karena memang kebetulan
ada salah satu murid di kelas saya itu ada pengalaman pernah memelihara anak burung hantu gitu. Kemudian pada saat bercerita, masya Allah, estetiknya anak-anak itu luar biasa Bu. Yang tadinya mereka belum tahu, kemudian bercerita saling nyahut ya Bu. Kalau kakinya itu kok tajam, kemudian makannya apa, kemudian kepalanya bulat kayak gitu. Kemudian selain pakai buku cerita itu, karena memang anak-anak kan belum pernah secara konkret melihat burung hantu ya Bu, saya bantu dengan melihat video. Saya perlihatkan dari HP, kemudian pada saat mereka melihat burung hantu itu memutarkan kepalanya tuh kayak kepalanya muter kayak gitu, kemudian matanya bulat, terus ada anak-anaknya sarangnya itu kan lebih sering di atas pohon gitu. Nah, ada yang nanya, Bu, kalau mungkin mereka analoginya burung hantu itu seperti merpati ya Bu, karena kan banyak dari anak-anak yang melihat sarang itu ya ada rumahnya, kemudian ada di dekat pemukiman kayak rumah-rumah, kemudian dilewat sama orang-orang kayak gitu. Nah, maaf ya Bu, ini ada acara. Kemudian masya Allah, antusiasnya anak-anak. Kemudian setelah akhir saya ajak mereka untuk silakan siapa yang mau berbagi cerita. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah saya ajak mereka untuk menggambar burung hantu sesuai dengan imajinasi mereka. Itu banyak sekali gambar yang menurut kita mungkin orang dewasa lucu-lucu tapi membanggakan gitu loh Bu. Gitu Ibu, terima kasih. Keren Bu, itu ceritanya yang betul-betul kontekstual sehingga sangat melekat, sangat berkesan ya pada anak ya. Apalagi mungkin ada tadi anak yang memelihara anak burung hantu itu ya. Saya jadi ingat waktu juga, tapi katanya kecil, tapi karena mungkin jadi itu dapat dari ayahnya yang kerja di Kalimantan waktu tebang pohon atau gimana gitu Bu, kemudian dibawa pulang ke Semarang, tapi mungkin karena kondisi iklimnya sini atau perawatannya kurang tepat, jadi nggak bertahan lama gitu. Oke, iya baik. Ya, bagus ya, itu tadi tentang burung hantu. Saya langsung fokus saya langsung teringat juga waktu saya terakhir visitasi ke daerah mana ya, Kabupaten Semarang sepertinya. Nah, salah satu pos PAUD-nya menyampaikan bahwa kenapa pos PAUD itu kenapa saat itu ada bercak putih-putih kapur atau. Nah, ternyata itu jadi ruang kelasnya itu atapnya ya dipakai untuk bersarangnya burung hantu. Nah, apanya sih yang membuat badan gatal itu, bulunya apanya ya Bunda, ada yang lebih tahu nggak? Saya kalau lupa lagi. Nah, jadi itu pun menjadi pembelajaran yang kontekstual tuh di sekolah tersebut, di sekolah yang saya kunjungi visitasi itu gitu. Jadi ini tuh ada burung hantunya Bu, kalau malam-malam tadi pakai sarang hantu maka kami bersihkan dulu nih, ada kapurnya, maaf ya, di putih-putih gitu di sekitaran itu, karena katanya kalau enggak takutnya nanti gatal-gatal ke badan gitu. Apakah burung hantu punya karakteristik seperti itu ya yang membuat gatal-gatal badan seseorang begitu ya. Jadi Bunda Fe sudah menyampaikan tadi cerita dengan menggunakan topik ya, memilih topik burung hantu, dan itu ternyata melekat di anak begitu, karena mungkin binatangnya tidak biasa ya gitu, dan memang juga bisa dikatakan dekat dengan anak karena pasti setiap malam mungkin bisa jadi anak-anak mendengar ya gitu kan. Kalau di saya di Sunda itu namanya buuk, burung hantu itu ya, buuk gitu. Dulu di belakang kamar saya tuh di atas pohon mangga gitu ya. Nah, itu juga waktu kecil itu merasa takut banget gitu, karena seolah-olah burung hantu ya burung hantu beneran ya, karena si kepalanya bisa memutar balik ya gitu. Jadi takut banget gitu. Itu bagus ya Bunda Fe, kemudian ditindaklanjuti dengan menggambar bersama setelah itu. Nah, jadi setelah mereka menyimak, mereka juga kemudian bahasa produktifnya dengan menggambar gitu ya, melalui bahasa tulisan, itu juga positif sekali. Terima kasih untuk berbaginya Bunda Fe.
Monggo yang lainnya satu lagi untuk di metode bercerita. Ada pengalaman lain yang lebih menyenangkan atau boleh dicat ya? Apakah ada pembiasaan betul berceritanya setiap hari apa dan setiap hari ada yang pojok baca? Mungkin silakan boleh semuanya di kolom chat memberikan respon. Silakan Bunda Kartika, Bunda Karlita ya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu, sharing saja nggih. Jadi kalau di kelas saya itu saya setiap seminggu sekali itu memberikan kesempatan untuk anak memilih buku cerita apa yang mereka sukai. Jadi giliran begitu. Satu minggu sekali, Bun. Sebagai apresiasi, Bun. Jadi saya memberikan keleluasaan kepada anak. Misal anak ini selama 1 minggu ini berangkatnya lebih awal atau yang paling pertama berangkat, itu saya beri kesempatan silahkan memilih buku cerita yang dia sukai untuk dibacakan bareng-bareng sama saya gitu. Oke, satu itu ada pembiasaan 1 minggu sekali. Kalau satu harian begitu ada, Bun? Kalau harian biasanya waktu istirahat, Bunda, kan kebetulan di kelas kami ada pojok bacanya. Nah kalau pas jam istirahat itu memang ada beberapa anak yang suka sekali baca buku itu. Nah biasanya kalau pas istirahat mereka minta dibacakan cerita. Kalau itu sih tidak terjadwal karena kan sesuai dengan keinginan anak. Tapi yang terjadwal itu saya jadwalkan seminggu sekali. Oke, ya baik, terima kasih. Itu kebiasaan yang bagus. Tapi menurut saya teman-teman ya, khusus mengenai cerita, buku, begitu. Kalau boleh saya menyampaikan bahwa mohon, saya ingin bahkan justru pembiasaan baca itu kalau perlu setiap hari gitu loh, Bun. Ya, adakah di sekolahnya yang membiasakan bercerita atau memberikan kesempatan pada anak untuk mengakses ya sumber bacaan, dalam hal ini buku cerita atau apapun itu di awal. Saya bahkan kalau punya satuan PAUD dia mau membayangkan justru kegiatan awal mereka setelah pembukaan itu saya akan buat mereka senyaman mungkin ya, ada ruangan sendiri, mereka bisa gelaran, rebahan ya, duduk di kursi sofa yang empuk kayak gitu-gitu mereka, dan mereka boleh menikmati apapun yang ada di situ, khususnya buku-buku cerita. Gitu inginnya begitu, karena ya tadi untuk membiasakan anak senang cerita. Jadi ingin saya menempelkan, melekatkan gitu pembiasaan buku cerita ya, senang dengan cerita-cerita itu, karena ketika dia sudah haus dengan bacaan ya, dengan apapun yang ada, semuanya penuh dengan rasa keingintahuan yang tinggi gitu ya. Jadi semoga gitu ya teman-teman di sekolahannya ya, kan kalau pembiasaan setelah baris berdoa masuknya langsung saja ke inti atau misalnya pembelajaran gitu ya. Nah mungkin bisakah teman-teman ya menyelipkan barang 10 atau 15 menit pertama untuk kegiatan literasi ya, jangankan 1 minggu sekali, malah kalau perlu setiap hari 1 minggu. Cari yang agak istimewa, teman-teman boleh meminjam, membawa 1 buku dari sekolah misalnya. Itu kalau kita cermati orang-orang tuanya banyak yang misalnya belum memiliki buku-buku cerita di rumahnya, maka buatkan program seperti itu. Minta orang tua mendampingi, membacakan cerita dari buku yang dibawanya. Kalau perlu kirimkan fotonya di grup gitu ya. Nah itu bagi saya supaya apa, program yang juga kita harapkan sinergi dengan orang tua juga ada kegiatan yang betul-betul membersamai anak, nggak perlu lama-lama 1 jam, hanya 10 menit, hanya 15 menit atau mungkin setengah jam deh misalnya, tapi betul-betul quality time ya, waktu yang berkualitas antara anak dengan orang tuanya gitu ya. Dan itu bercengkrama dengan buku teman-teman gitu, atau program membaca buku bersama misalnya 1 bulan sekali, orang tuanya wajib hadir, nggak nyampe. Jadi kalau biasanya kan mengantar anak itu kan sampai depan gerbang sekolah ya, gurunya menyambut, boleh dong sekali dalam sebulan orang tuanya itu hadir masuk ke kelas ya, masuk ke kelas, anaknya memilih 1 buku dan minta dibacakan juga dengan orang tua di kelas itu, di kelas mau di halaman sambil nunggu, mau sambil main ayunan, mau sambil main tangga. Nah ada saja 5 menit saja sebelum orang tuanya, bukan orang tuanya bekerja, ya datanglah lebih awal 5 menit dari dia gitu. Nah coba deh terpikirkan tidak teman-teman,
Supaya apa? Saya pikir ini literasi sangat penting. Jadi tidak hanya saja program pemerintah yang literasi, tapi praktik baiknya apa sih? Nah gitu. Ya praktik baik implementatifnya seperti apa? Nah, maka yang tadi saya sebutkan ya harian di kegiatan utama atau mungkin setiap topik yang Bunda sampaikan, misalnya topik ayam, apel, atau bumi, atau sampah, ya kalau perlu carikan satu cerita tentang topik tersebut. Kalau tidak ada di buku, Bunda ngarang. Bunda pakai ChatGPT, ya pakai AI sekarang boleh, misalnya buatkan saya cerita untuk anak usia 5-6 tahun tentang topik sampah. Cerita sangat menarik atau gunakan karakter binatang. Nah gitu. Wah, 1 detik sampai tuh ya gitu. Nah Bunda nanti bisa tuh, oh ini ceritanya kayak gini, oh nanti akan saya kembangkan ini, oh mau pakai media begini gitu ya. Saya pikir bagus tuh Bun ya, begitu. Silahkan ya, saya harap teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini justru ada gebrakan baru nih di kelasnya, khususnya tentang stimulasi aspek bahasa atau stimulasi aspek literasi begitu ya. Karena teman-teman kan secara di kelas ya sebagai praktisi begitu ya, betul-betul yang sangat ya implementatif gitu di kelas. Ini saya minta teman-teman respon di chat saja, bagaimana pengalaman menyampaikan metode berceritanya. Belum ada nih, apa tidak pernah menyampaikan metode bercerita? Ya, tidak harus on mic, tapi di chat juga bisa, biar sambil saya baca secara sekilas, ya saya bacakan. Kalau mungkin semua orang 35 ini tidak tidak cukup waktunya begitu. Silakan. Karena kalau melihat tujuan, manfaat, saya yakin teman-teman juga sudah tidak perlu diajarkan lagi tuh ya manfaatnya, segudang manfaat, kelebihan metode bercerita begitu. Semua bisa diperoleh melalui cerita. Apalagi anak-anak, kita masuk ke dunianya ya, tokoh-tokoh yang dibawakannya dekat dengan keseharian mereka, apalagi mungkin tokoh-tokohnya tentang binatang begitu ya. Bu Bella pada binatang, menggunakan buku cerita, berkunjung ke kolam nila. Ya, silakan. Yang lainnya kok nggak ada sama sekali nih, gimana nih? Di on mic tidak, di itu juga tidak. Nah, Bunda Ken, ya. Kegiatan buka bekal ibu, saya ajak bercerita tentang bekal mereka, itu bagus. Ya, silakan. Bu Betty, setiap pagi. Nah, ini loh yang saya maksud, ya kan, teman-teman. Jadi keaktifan itu tidak hanya saja di on mic yang pada saat teman-teman saya minta atau saya undang, boleh kok tetap merespon di kolom chat begitu. Setiap anak-anak bercerita keseharian di rumah, cerita tanpa alat, silakan, bisa. Ya, Bu Eko, silakan. Iya, baik Bun. Kalau di tempat saya itu setiap hari Jumat kan ada ini ya, untuk sholat duha, dan kami juga bercerita untuk nabi-nabi itu. Untuk setiap harinya kita bercerita yang hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Kebetulan kami pernah melakukan bercerita tentang kelinci. Kebetulan di sebelah sekolahan ada kandang kelincinya, terus kita bawa ke sana, dan sepulang dari sana kita bercerita tentang kelinci. Dan kebetulan untuk anak usia didik kami itu usianya 2-4 tahun, sehingga kami itu menceritakannya dengan menggunakan kata-kata yang berulang-ulang Bun. Misalnya kita ada gambar kelinci, terus kita berulang-ulang, misalnya kelinciku imut, kelinciku matanya ada 2, kelinciku telinganya panjang. Jadinya mereka juga tahu untuk mengungkapkannya Bun. Seperti itu. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama, silahkan, tidak apa-apa ya. Jadi tadi hanya saran saya begitu ya, kalau bisa dari program literasi ini, jangan sampai hanya seminggu sekali begitu.
eman-eman, justru jadikan pembiasaan kalau perlu bahkan setiap hari. Yang seminggu sekalinya cari yang lebih istimewa. Tadi boleh program membaca buku bersama orang tua ya saat mengantarkan. Saya pikir tadi sudah disampaikan nggak perlu lama, 5 menit saja. Yang 5 sampai 10 menit itu nggak lama gitu ya. Habis itu silakan ibunya boleh pamit lagi untuk kembali bekerja gitu, atau mungkin pinjam buku, atau kembalikan bagi anak boleh bawa buku cerita yang paling disenangi yang sering dibacakan bersama orang tua, dibawa ke sekolah, mereka berbagi lagi, bertukar buku cerita kalau perlu, itu juga silahkan gitu ya, boleh gitu ya. Bunda Mugi juga sama nih, setiap hari Bunda Retno juga memancing anak untuk bercerita ya tadi memancing anak tuh, yuk siapa yang mau bercerita pengalamannya. Nah itu kan anak-anak belum ada modelnya, maka modelnya itu pembiasaan dulu sehari-hari ya, dimasuk ke pojok baca, atau kalau misalnya tidak ada pojok baca pun pastikan ada di 1-2 buku cerita. Nah ya tuh digelar tuh di meja bu gurunya atau di karpetnya, silakan anak boleh kok ambil rebahan, ambil apa, buka-buka buku, Bunda sudah siapkan banyak cerita misalnya gitu. Itu setiap hari gitu ya. Jadi semoga ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang baik begitu ya bagi perkembangan literasinya. Bunda Vivi setiap hari ini setelah sholat duha, Bunda Leni setelah libur setiap hari Senin ya, itu rata-rata berarti masih mingguan ya. Saya pikir ya tadi kalau bisa dibuat setiap hari biar pembiasaan itu betul-betul melekat dan anak-anak terbiasa setiap hari melihat, memegang buku begitu. Nggak tahu entah nanti dibaca atau apa, paling dia buka-buka, oh lihat ada yang gambar yang menarik, dia tertarik gitu loh ya gitu teman-teman. Saya izin lanjut dulu ya untuk bercerita, nanti boleh sambil di-chat kalau yang masih raise hand supaya waktunya efektif ya. Jadi di episode bercerita Bu Moptuha, Bu Siska ya terima kasih. Nah itu kan bisa teman-teman merespon ya, nah seperti ini senang gitu loh ya. Jadi tidak harus on mic, tapi di chat juga teman-teman tetap bisa berpartisipasi. Langkah-langkah pelaksanaan metode bercerita silakan teman-teman, saya yakin juga sudah bisa melaksanakannya ya. Pilih cerita ya tadi, mau yang kontekstual, mau yang dekat ya. Kontekstual tadi ada kelinci, burung hantu, mungkin itu yang dekat yang pernah ditemui ya. Kemudian siapkan diri kita, mau bercerita secara langsung berarti kan tidak mungkin datar-datar saja ya, intonasi suaranya, volume suaranya dengan perbedaan karakter itu kekuatan dari cerita yang tanpa alat. Tapi kalau ada buku, ada media lain, boneka tangan, boneka jari, wayang misalnya dari kertas ya, dari kardus dibuat wayang binatang gitu. Kita Prodi PAUD dulu pernah membuat rekor muri, teman-teman mahasiswa membuat wayang kancil namanya. Jadi membuat karakter binatang begitu ya dari kardus kemudian seperti wayang, dan itu dimainkan oleh 3.000 anak. Kita sudah memecahkan rekor dunia bahkan ya waktu itu di Balai Rum yang biasa buat wisuda begitu tahun 2018-an, 2018-an seperti itu lama ya, bermain wayang kancil. Membuatnya mahasiswa ya, waktu itu mahasiswa kami reguler, satu orang membuat 10 wayang kancil begitu. Jadi kalau 300 memang ada 3.000 begitu ya. Nah jadi untuk mata kuliah seni buatnya itu, kemudian pakai stick itu bambu, nanti di sekolah juga ada yang bantu membawakan, sekolah-sekolah kami undang anaknya, nah kemudian mereka memainkan itu gitu ya. Itu di metode bercerita. Ada lagi teman-teman metode lainnya ya, yaitu metode tanya jawab ya, metode bercerita, bercakap-cakap. Tanya jawab saya yakin akan hadir di setiap kegiatan awal ya. Tanya jawab, bercerita begitu itu sudah bukan hal yang sangat asing. Saya akan skip saja ya. Begitupun bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap ada ada interaksi yang lebih interaktifnya. Ya, selain bertanya, menjawab, memberikan tanggapan, bisa menyanggah, bisa mengomentari, bisa menganalisis, itu di bercakap-cakap begitu. Oh, sama abang di tali ya? Iya, bilang abang dibuka talinya. Iklan lagi ya, pasti. Baik, itu di tujuan, manfaat, dan metode bercakap-cakap. Ya, langkah-langkahnya pun sama. Ya, bisa jadi kan bercakap-cakap ini bagian dari topik yang disampaikan pada hari itu gitu. Maka silakan pilih topiknya, mulai percakapannya. Nah, jangan lupa menanggapi jawaban tanggapan dari anak-anak kita begitu ya, dan kemudian menutup percakapan.
di Bunda Diana di lembaga kami tidak dibatasi kadang anak jam istirahat. Iya memang gitu ya. Artinya setiap hari berarti ya gitu, bukan tidak dibatasi, boleh saat pembukaan, tapi artinya ada pembiasaan yang terjadwal Bunda Diana gitu ya. Ada pembiasaan yang terjadwal. Sangat bagus ketika tidak dibatasi, tapi kalau bisa ada jadwal yang terstrukturnya. Mau tadi misalnya pakai jam istirahat, kalau jam istirahat mungkin ada anak yang senang dengan kegiatan lain begitu ya, di luar atau di manapun begitu. Nah, tapi kalau misalnya kegiatan pembukaan semuanya ya, kita boleh di kelasnya kita setting sehumi mungkin, kalau ada pojok baca di situ, kalau perlu ada bantal-bantal kecil sehingga dia bisa rebahan, bisa duduk dengan nyaman begitu. Itu bagi saya juga, saya memimpikan mendambakan itu gitu, ada hadir di kelas-kelas di PAUD begitu ya. Itu untuk bercakap-cakap. Kemudian nah yang ini teman-teman ada yang sudah pernah mempraktekkan bermain peran di kelasnya, boleh dicat di respon berikutnya, bermain peran baik makro maupun mikro. Sudah tahu juga kan perbedaannya ya, main peran makro ataupun mikro. Main peran mikro itu kalau dia seperti seolah menjadi dalang, menjadi sutradara, dia memainkan ya jalan ceritanya. Kalau dulu kita pernah main seperti pasaran, nah kita tapi ada perannya, misalnya aku mau jadi ibunya, anak-anak ayo makan dulu ya, buat rumah-rumahan dari batu-batu kecil, ada ruang kamar, dapur dan sebagainya, mobil. Nah, kemudian kita mau piknik, siap-siap dulu ayo main. Nah, tapi kita semua anak tersebut yang kita sebagai anak yang menjalankan cerita tersebut. Tapi kalau makro, satu anak memainkan satu peran. Misalnya berperan sebagai polisi, berperan sebagai tukang sayur, pedagang sayur, ada nenek-nenek begitu ya. Kebetulan dulu bermain peran juga jadi penelitian yang saya ambil waktu itu ya, pengaruh penelitian tindakan juga sama, implementasi metode bermain peran ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, saya ajak anak-anak bermain peran, ada sebagai pedagang sayur, ada sebagai nenek-nenek yang meminta-minta, ada juga yang sebagai ibu-ibu yang di perumahan gitu ya. Nah, menjadi dokter perawat, satu keluarga, bunda iya ya. Dan respon anak itu rata-rata menyenangkan ya. Nah, bagaimana sih bahasanya di situ? Ya ada bagaimana peran yang dimainkannya, tanya jawabnya, konfliknya seperti itu, dan itu menstimulasi semangat sendiri gitu pada anak ya. Itu main peran baik makro maupun mikro. Baru bermain peran berjualan di pasar, ya benar, bisa ada tawar-menawar ya gitu, ada yang menjadi penjual, pembeli gitu. Kalau bisa hadirkan konfliknya, misalnya ada yang meminta-minta gimana nih, ada yang tukang ngamen gimana nih, ada yang ngasih apa enggak. Nah, nanti anak-anak itu diajak juga masuk ke dalam situasi sosial yang bisa ditemuinya di keseharian. Misalnya saat diajak ke pasar, ibunya belanja, ternyata ada pengamen, apa yang dilakukan? Ada ibu-ibu yang ngasih, ada yang enggak, ada yang juga mencela, misalnya kok ngamen, kerja juga bisa gitu ya, misalnya gitu. Oh, di kelas Bunda V ada menjadi bermain peran sebagai pendaki gunung. Waduh, senang sekali ya. Terus kemudian camping bersama misalnya, itu kan sangat menyenangkan itu. Nanti banyak kosakata yang dikenalkan. Sering itu bermain peran profesi ya, berjualan dokter, koki atau chef. Oke, bermain peran jadi petani. Nah, senang sekali nih ya kalau seperti ini. Bunda Fatima bermain peran jadi polisi yang mengatur lalu lintas. Oke, bagus. Jadi astronot, silakan ya. Semuanya positif-positif. Mengenalkan tentang pelecehan seksual. Saya melibatkan anak-anak tentang pelecehan. Bagus sekali tuh, Bun. Ya, mudahkan bermain peran jadi tukang parkir di supermarket. Oke, bagus itu. Bermain profesi pembangunan, betul. Kan topiknya bagus-bagus dan kreatif-kreatif. Saya pun membayangkan anak-anak bermain peran seperti itu senang gitu ya. Bermain keluarga, dokter, di suasana di stasiun, di suasana di klinik, misalnya di dokter dan apotek dan perawat, misalnya seperti itu, boleh ya. Baik, silakan boleh lanjut terus di kolom chatnya. Nah, ini tadi tujuan dan manfaat metode bermain peran ya, imajinasi, kreativitas, tentunya di bahasa, dan yang paling penting keterampilan sosial ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman, saya yakin juga sudah bisa dicermati ya. Yang terakhir ada metode eksperimen.
Sebelumnya ada satu lagi karya wisata, tapi karya wisata biasanya mungkin akhir semester kalau ada yang outbound begitu ya, atau outing kelas, nah itu bisa dipakai di puncak tema, tapi saran saya malah justru jadikanlah di awal tema. Kalau di puncak tema kan kita semua sudah membahas, ternyata ada pengetahuan baru, tapi kalau di awal tema ya kita jadikan sebagai brainstorming, itu barulah nanti anak-anak boleh pilih topik-topik yang paling menarik ketika diajak ke wisata tersebut, misalnya ke kebun binatang ya, yang binatang yang paling menarik perhatian mereka apa, itu bisa dijadikan topik yang spesifik gitu ya. Kebalikan kalau dijadikan puncak kan ya bisa jadi ternyata mereka masih menginginkan topik itu berlanjut begitu ya. Metode eksperimen tadi biasanya untuk pengenalan sains sederhana, silakan boleh berbagi pengalaman juga ketika ini sains metode sains, ada yang pernah ya bermain eksperimen apa, boleh berbagi di kolom chat ya. Biasanya misalnya gunung meletus, terjadi banjir, atau terjadinya hujan, atau ada yang pernah bermain sulap telur ke dalam botol, nah itu ya seperti seolah sulap begitu, padahal itu bermain eksperimen sebetulnya ya, sehingga uap asap di dalam yang membuat telur berubah bentuknya menjadi mengerut sehingga bisa masuk ke lubang botol yang kecil itu. Wah, Bunda Mila jadi pesulap, hebat, keren begitu, anak kan excited kalau sudah seperti itu ya. Eksperimen membuat warna pelangi, kembang api dalam air, dan memilih sendiri kelompok mana yang eksperimen apa yang sudah disiapkan guru. Oke, baik ya. Membuat batik, membuat puting beliung, oke, bisa ya. Oke, main peran ya, menjadi polisi boleh. Eksperimen hujan pelangi ya, bagus. Nah gitu teman-teman ya, ada banyak, saya yakin ketika di metode-metode ini ada banyak sekali eksperimen jeruk, eksperimen membuat gelembung, jeruk nipis dan betadin, apa itu ya, jagung mengapung punya kubun, eksperimen listrik statis, pencampuran warna, gunung meletus, bagus-bagus semua ini ya. Itu, dan saya yakin itu kan anak-anak belajar trial and error, belajar konsep-konsepnya, menemukan gitu ya, discovery learningnya dapat dengan eksperimen itu. Jadi bagus untuk menghadirkan konsep-konsep pembelajaran dengan metode eksperimen tersebut ya. Begitu teman-teman terkait dengan materi kita mengenai metode-metode pengembangan bahasa, yang dimana melalui metode-metode tersebut konsep-konsep bahasa apa yang akan dikenalkannya, entah itu ekspresifnya kah, ya berbicaranya kah, menyimaknya, membaca maupun menulisnya begitu ya. Sehingga kemarin waktu di metode pengembangan bahasa itu ya, di materi-materinya di usia toddler apa yang kita bangun, kontak mata, perputaran komunikasi, berarti cerita ini sangat efektif ya. Eksperimen tornado air Bunda Esti ya, bagus ya gitu. Kemudian di usia presekolah begitu, eksperimen seperti apa, atau metode lainnya apa yang harus dibangun, untuk semantiknya, untuk fonetiknya, sintaksisnya, untuk 5-6 tahun perkembangan menulis dininya, membaca dininya, seperti itu, apa yang bisa terbangun di sana begitu teman-teman ya. Nah, sebagai akhir mata kuliah ini, maka ini juga yang akan saya sampaikan ya, untuk menjadi luaran akhir dari mata kuliah ini, yaitu teman-teman akan mempraktekkan ya, mempraktekkan ini mana nih ini apa bukan ya, sebentar, jangan-jangan ini mata saya sebentar, untuk mempraktekkan metode pengembangan bahasa ya. Jadi teman-teman pilih salah satu metode yang tadi sudah kita bahas ya. Boleh metode apapun, tapi sebaiknya pilih metode yang teman-teman dan bunda-bunda anggap paling menarik, paling berkesan, paling menyenangkan, yang paling disenangi oleh anak. Metode apa ya? Saran saya tidak cakap-cakap dan tanya jawab, karena itu sudah sangat biasa begitu ya. Boleh pilih cerita, tapi juga ceritanya pakai yang dengan alat bantu. Boleh dengan big book, boleh dengan boneka tangan, panggung boneka, celemek kreatif, kotak misteri misalnya ya, atau dengan video begitu ya, boleh silakan. Ataupun mungkin metode eksperimen, ataupun mungkin metode bermain peran makro,
silakan. Ataupun mau Bu karya wisata ya kalau dimungkinkan, kalau tidak karena ini baru masuk tidak apa-apa. Jadi pilih satu saja ya, dan teman-teman praktekkan itu dengan anak-anak, kemudian diambil videonya. Nah, ini ya sifatnya. Rencanakan sebuah metode pembelajaran, pilih dari yang pekan ini ya, kalau ini kan sudah berarti pekan depan ya, itu pilih pekan kemarin yang sudah dibahas ya, pekan ini berarti ya, misalnya saya memilih metode eksperimen. Nanti buat RPP-nya ini nggak usah dihiraukan kalau gitu ya, pilih buat RPP sesuai dengan RPP teman-teman saja begitu ya. Sebentar. Jadi pilih satu metode yang menurut teman-teman menarik di tempat mengajarnya, di kelasnya, buat RPPH-nya atau modul ajar ya, sesuai juga dengan yang di sekolahnya saja, tidak perlu membuat yang baru begitu ya, memang untuk hari itu gitu. Nah ya, kemudian didokumentasikan berupa video, durasinya 10-15 menit. Berarti tidak perlu dari awal, dari berbaris gitu lama, enggak ya, itu nanti cuplikan-cuplikan sih teman-teman edit nanti ya. Saya yakin teman-teman sudah pada canggih loh mengedit ya, pakai apa, CapCut atau apa ya, CapCut ya, seperti itu, atau pakai KineMaster atau apa, silakan pakai ya. Itu kenalkan dulu teman-teman nanti di awal video, saya Mila Karmila, NPM sekian-sekian, Prodi PG PAUD akan mempraktekkan metode pembelajaran apa untuk mata kuliah metode pengembangan bahasa dari Prodi PAUD Universitas PGRI Semarang. Ada logonya begitu ya, biar nanti bisa diupload di YouTube Prodi teman-teman ya, bagus. Nah, di sini nanti prakteknya harus terlihat penataan lingkungan main, artinya persiapan metode pembelajaran yang akan teman-teman praktekkan itu ada penataan lingkungan mainnya, ada medianya ya, ada kemudian pembukaannya begitu ya, ada inti, penutup. Nah seperti itu ya, nanti disampaikan, nanti dipraktekkan di situ. Nah jadi RPP-nya ya, kalau dulu kan RPP, kalau sekarang RPPH, dulu RPPH, sekarang RPP atau modul ajar, silakan ya, pilih satu metode pembelajarannya. Kriterianya nanti tentu saja saya akan mencermati dari tujuan pembelajarannya, dan saya akan fokuskan kalau di kurikulum Merdeka berarti di elemen nilai literasi numerasinya ya, apa di situ harus ada gitu, tujuan pembelajaran dari elemen literasinya. Kemudian kemenarikan metode tersebut, kemudian anak-anak bagaimana responnya mengikuti praktek metode yang Bunda sampaikan itu, kemudian nanti kemenarikan, menyenangkan, dan ada media atau properti yang konkret yang dimainkan ya, gitu. Gitu teman-teman, untuk videonya nanti durasinya 10-15 menit. Kapan dikumpulkannya? Nanti saat UAS, jadi masih lama ya, saat jadwal UAS. Nanti ada soal UAS, ada soal untuk rumah mengumpulkan tugasnya begitu, jadi akan saya lihat di situ ya teman-teman. Jadi yang dikumpulkan adalah lapor RPP, di bawahnya link videonya gitu. Jangan lupa berikan nama juga ya, identitasnya begitu. Jadi laporan RPP dan di bawahnya link video pembelajarannya, 10-15 menit diedit, tapi porsi durasi terbanyak lamanya adalah di intinya. Jangan pembukaannya 5 menit, intinya 3 menit, penutupnya 5 menit misalnya gitu ya. Jangan, tapi pembukaan 2 menit saja cukup ya. Inti 10 menit, penutup 3 menit, itu udah 15 menit tuh ya. Jadi intinya diperlama di situ ya. Baik, itu teman-teman, ini nanti akan saya berikan di grup biar teman-teman yang belum bisa mengakses pada tetap bisa melihat informasi ini begitu ya, langkah-langkahnya. Baik, monggo Bunda V, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu Mila katanya itu untuk bentuknya berarti video kemudian dikirimkan Bu Mila atau berupa link ya Bu? Tadi link ya, linknya ditautkan di bawah RPP. Kan laporannya berupa RPP nih ya, RPP berikan nama dulu di atas, nama NPM, atau mungkin mau di cover juga boleh begitu ya, dibuat cover atau sampul. Nah kemudian baru setelah itu buat RPP, rencana pembelajaran metodenya, yang di RPP itu harus ada kalimat pernyataan
tujuan pembelajarannya ada elemen literasi, berarti kan kaitannya dengan bahasa ya kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian praktek metode pembelajaran apa, berarti ada di mana? Ada di kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan bercerita atau kegiatan ini melalui metode eksperimen, melalui bermain peran makro, melalui bermain metode apa misalnya gitu. Silakan Bu, selain metode itu yang lain ada nggak sih metode permainan yang mau saya kenalkan? Silakan. Tapi yang kita bahas kan metode-metode pembelajaran ya berarti sekitar ini gitu. Boleh. Atau metode bermain lainnya juga silakan ya, yang lebih menyenangkan misalnya. Silakan. Jadi begitu Bunda V, videonya berupa link drive saja, pastikan bisa dibuka, bisa saya akses ya, di setting publik dulu, baru saya bisa untuk saya bisa buka dan disimpan, ditautkan di RPP-nya. Monggo yang lainnya Bunda Septi. Ya Bun, berarti untuk yang modul ajarnya nanti dikirim melalui PDF ya Bun, yang di dalamnya sudah ada linknya kan? Ya betul, di PDF kan boleh ya, diberi nama identitas, jangan lupa di bawahnya link video praktek metode pengembangan bahasa. Nah gitu, di bawahnya link saja. Ya, terima Nanti saya kasih. bukanya dari situ. Ya, sama-sama Bunda. Monggo Bunda Rina. Ya, terima kasih Bunda. Mau izin tanya, untuk penutupnya itu bersama anak-anak atau sendiri nggih Bunda? Kesimpulan Penutup apa pembelajaran? Sendiri saja. Kalaupun mau dibahas satu anak saja misalnya anak-anak, barusan kita sudah bermain apa nih, dengan bercerita tentang ini atau bermain eksperimen tentang ini. Siapa yang mau bisa? Nah, itu satu anak saja yang diambil, yang di-shoot-nya gitu ya. Terima kasih Jadi Bunda. tidak semuanya. Ya. Begitupun pembukaan, responnya kan dari awal panjang sekali, ada berbaris, ada berdoa, datanya itu kan ya diambil saja petikan-petikannya. Saya tidak akan fokus di pembukaan, tapi yang saya lihat adalah intinya justru bagaimana ketika anak main eksperimen, fokus di satu anak. Kalau bercerita, bagaimana Bunda bercerita, interaksi pada anaknya bagaimana. Kalau main peran makro, bermain perannya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang Bunda ucapkan seperti apa gitu, dibahas gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Silakan yang lainnya, ada lagi yang perlu dibahas. Monggo. Izin bertanya Bunda, kalau satu lembaga apakah boleh 1 kali tag video apa 2 kali? Satu lembaga, maksudnya satu. Terserah Bunda, pokoknya kalau memang merasa sudah maksimal 1 kali saja, tidak perlu berkali-kali. Maksudnya saya kan berdua di sini bersama teman saya 1 Oh, kalau lembaga. satu berlembaga ya 2, karena kan yang dilihat bukan lembaga, kan personalnya. Oh iya, terima kasih. Misalnya Bunda Betty sama Bunda Rina satu sekolah ya, tetap 2 videonya, Bunda Rina gantian, Bunda Betty gantian. Kan yang dilihat adalah performance Bundanya ya, Bunda Betty dan Bunda Rina misalnya gitu. Walaupun satu sekolah, satu kelas Bun, ya nggak apa-apa ya. Nanti dengan Bunda Betty main eksperimen, dengan Bunda Rina yang bercerita gitu, silakan. Monggo Bunda Leni. Mohon maaf Bunda, izin bertanya. Ini ke personal sih kayaknya. Kebetulan karena adanya suatu hal Bun, saya masih menjalani masa idah. Jadi kalau semisal saya buat skenario, terus saya minta tolong teman saya di lembaga saya untuk praktek, bisa nggak Bu? Bunda pakainya pembelajarannya daring aja di rumah. Misalnya Bunda bisa, kan seperti itu bisa ya, tanpa harus keluar rumah. Misalnya Bunda buat bercerita nih, dianggap seperti pembelajaran daring. Oh gitu. Ya, bisa kan? Oke, terima kasih. Ya, settingnya silakan setting media seolah-olah seperti di kelas. Bagaimana, atau mungkin kalau ada anak yang terdekat bisa, boleh kalau menghadirkan anak, misalnya ada anak siapa yang ikut ke rumah, ada 2 anak yang mau Bunda hadirkan bercerita di situ, silakan. Terima kasih Bun. Sama-sama ya. Saya pikir tidak membatasi, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi Bunda seperti itu. Ya. Baik. Begitu. Monggo, ada lagi? Waktunya sampai UAS ya. Jadi saya pikir cukup panjang, ada 2 minggu. Silakan bisa disiapkan dulu. Karena apalagi kalau ini kan sebenarnya keseharian. Nah, cuman Bunda siapkan saja konsepnya yang mungkin agak berbeda, yang biasanya menarik sekarang lebih menarik ya, yang lebih wow. Gitu.
Ada lagi? Kalau tidak ada, saya pikir, oh Bunda Rina, monggo. Lagi Bun, silakan. Tambah lagi ya Bunda, ini kan soalnya hampir Iya, sama boleh. eksperimen SES, pembelajaran SES juga. Kalau misalkan sama, itu boleh atau tidak Bunda? Apa, gimana Mas? Nggak dengar? Tugasnya sama, maksudnya videonya sama gitu Bunda, sama tugas makul eksperimen sains. Oh, ada tugas juga di mata Iya. kuliah lain. Iya. Tentu saja kan fokusnya berbeda. Nah, kalau di mata kuliah lain luarannya apa sih? Kalau di mata kuliah ini kan luaran saya adalah bagaimana performance-nya Bunda dalam mempraktekkan metode yang Bunda pilih itu, stimulasi bahasanya di mana? Misalnya di eksperimen, Bunda bagaimana sih bahan-bahan eksperimen itu Bunda labeling ya, kemudian nanti pada saat menyampaikan anak bisa menyimak, kemudian menjawab pertanyaan lagi, kemudian setelah itu anaknya menceritakan kembali, kemudian atau mungkin menuliskan atau menggambar hasil eksperimen yang tadi disampaikan, atau mungkin literasinya apa atau topiknya dituliskan kemudian diceritakan. Nah, jadi fokusnya ada di bahasa itu tadi lah. Bunda Rina silahkan ya difikirkan apakah tugas yang tadi, kalau satu tugas itu sama. Nah, saya kalau misalnya setelah saya cermati tidak tahu kan sains itu juga seperti apa ya kan bentuknya, konsepnya. Nah, mungkin silakan difokuskan di mananya. Nah, sehingga kalau mau sama pun ada perbedaannya yang nanti saya bisa lihat begitu ya. Oke, begitu Bunda Rina ya. Monggo. Ya, Bunda Dian silakan. Ibu, kalau kita kan sering outing, tapi bukan karya wisata, Bu. Tapi kan sering pasti kan ada komunikasi dengan anak pakai video, itu bisa nggak, Bu? Sudah dilakukan ya Bun ya. Ibu nanti bisa memastikan apakah video tersebut sudah layak begitu untuk dilaporkan ya. Misalnya menggunakan video yang ada begitu ya, monggo silakan, itu pilihan kepada ibu ya, apakah sudah layak dijadikan tugas untuk karya wisata nih, ada RPP-nya apa sudah ada dibuat, jangan videonya ada tapi RPP-nya kemudian baru dibuat misalnya kan. Kalau begitu pelaksanaan dulu baru persiapannya ya. Gitu. Rencananya mau ini Bu, Rabu besok kan mau jalan-jalan ke itu apa? Boleh. Cerita asmara itu kan di sana ada ikan, ada itu ya. Kan dekat dari sekolah Bu, jalan kaki itu kan masuknya nggak karya wisata, cuma outing itu. Nggak apa-apa, boleh kok metode boleh. Jadi karya wisata bukan harus yang besar ya, misalnya ketika jalan-jalan kunjungan itu silakan. Nah, anak-anak silakan kemas kegiatan itu semenarik mungkin ya, sehingga anak bisa menikmati, tapi juga apa sih fokus di stimulasi pembelajaran bahasanya. Saya pikir videonya sudah ada, misalnya karya wisata yang dulu gitu ya. Tapi kalau itu mau dilakukan besok, silakan boleh. Terima kasih Bu. Monggo. Silakan. Ada lagi apa sudah cukup? Kurang 5 menit lagi. Saya belum penutupan nih perpisahan dengan kelas 2B. Sambil menunggu jika ada yang ditanyakan boleh di grup mungkin ya kalau agak kurang jelas. Tapi semoga sudah jelasnya. Teman-teman terima kasih atas partisipasi ya, kehadiran, perjuangan teman-teman gitu ya, keaktifan teman-teman selama 1 semester di mata kuliah metode pengembangan bahasa ini ya. Sudah banyak yang kita bahas, semoga ada hal yang bisa menjadi tambahan pemahaman, tambahan tidak hanya secara kognitif tapi secara sikap, pengetahuan dan keterampilan ya bunda-bunda semua sebagai pendidik PAUD yang harapannya terus menjadi unggul dan berjati diri seperti profil dan visi kami di Prodi PAUD UKBRIS begitu ya. Dan semoga teman-teman studinya tetap dilancarkan, dimudahkan ya. Silakan nanti selesaikan tugasnya, waktunya, kemudian saatnya entry nilai. Nanti saya akan biasanya berikan kesempatan teman-teman yang merasa kok saya hadir terus, meeting ikut terus, tugas kumpul, aktif, Bu Mila kok kasih nilai saya B misalnya begitu, saya harus dapat A ya. Silakan konfirmasi saya boleh ya, dengan punya bukti semua yang memang diperlukan. Tapi kebalikan, yang saya nggak pernah masuk, saya jarang masuk Bun, tugas saya lupa, Bunda Mila kok ngasih nilai A, kayaknya nggak mungkin kan ya. Itu mah suatu anugerah ya. Tapi insya Allah saya sudah punya jurnal juga catatan keaktifannya ya, maka saya selalu pancing teman-teman silakan gitu berproses ya. Bagi saya ini adalah proses yang harus saya apresiasi begitu.
Kalau asinkronus kan saya tidak tahu, teman-teman tinggal mengakses ya, tinggal ngeklik saja, presensi saja, kan itu sudah bagian dari anggap saja bonus. Tapi di sini teman-teman ya meluangkan waktu atau bahkan ada yang sakit pun tetap bisa mengikuti walaupun on cam, walaupun dengan kondisi apapun keluarga, ada kegiatan lain yang mendampingi, tetap berusaha membagi fokus, itu juga sudah bagi saya hal yang harus diapresiasi. Tidak mudah teman-teman meluangkan waktu dan mau berbagi ya, berjuang begitu mengalahkan ego teman-teman atau yang lain yang ya bisa jadi memilih berlibur ya, tapi teman-teman pagi-pagi 7:30 sudah harus bertolabul ilmi, itu luar biasa bagi saya. Tetap semangat ya, semoga dimudahkan selalu. Saya tunggu nanti teman-teman di kampus untuk daftar ujian skripsi ya, sidang skripsi, wisuda nanti di Balai Rum di kampus tercinta di Umpris, begitu ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya teman-teman ya, keterbatasan saya selama menyampaikan materi, ada hal yang kurang berkenan, itu semoga dibukakan dan saling mengikhlaskan ya, itu maafnya. Terima kasih teman-teman ya, sama-sama semuanya. Terima kasih juga, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bunda. Ya, sami-sami Bunda Eko. Sehat juga. Silakan beli. Apa saya?